sekarang kita ke pertemuan ketiga dengan materi kerangka kerja untuk analisa konsumen. Jadi ini kita lihat dari segi perusahaannya. Jadi setelah kita kemarin mempelajari gambaran atau perkenalan dari perilaku konsumennya, sekarang kita belajar tentang kerangka kerja untuk analisa konsumen. Jadi sebagai seorang produsen atau seorang pengusaha, sebelum kita menghasilkan produk dan jasa, terlebih dahulu kita harus mempelajari tentang kerangka kerja untuk menganalisa konsumen atau untuk menganalisa perilaku dari konsumen itu sendiri, sehingga produk barang dan jasa yang nantinya akan kalian produksi itu bisa sesuai dengan selera atau bisa sesuai dengan kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Setiap perusahaan pasti mengharapkan keuntungan pada setiap kegiatan yang dilakukan. Keuntungan dapat dicapai jika perusahaan mampu mencapai target tertentu seperti meningkatkan target penjualan. Penjualan yang meningkat diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Nah, untuk meningkatkan penjualan, perusahaan harus mampu membaca keadaan pasar baik dari segi pesaing sampai dengan kebutuhan dan selera konsumen. Kerangka kerja untuk analisa konsumen merupakan model yang menyajikan tentang perilaku konsumen, sehingga perusahaan dapat memprediksi dan menentukan kebutuhan, selera, serta tren dari pasar. Nah, sebelum kita membuat kerangka kerjanya, kita pelajari dulu model dari perilaku konsumennya dulu. Untuk dapat memahami apa yang dibutuhkan oleh konsumen, perusahaan perlu membuat langkah dan analisa tersendiri terhadap konsumen. Model perilaku konsumen ini disebut sebagai bagan atau tindakan yang menggambarkan tentang konsumen dalam memutuskan untuk membeli suatu produk. Jadi model itu biasanya berbentuk gambar atau bagan-bagan dari perilaku konsumen atau tindakan konsumen sebelum mereka memutuskan untuk membeli barang. Pada pertemuan ini kita akan membahas dua model. Model yang pertama yaitu perilaku konsumen secara pribadi dan perilaku konsumen secara industri. Karena konsumen itu terdiri dari dua. Jadi konsumen secara pribadi dan konsumen berupa industri atau perusahaan. Nah, apa sih fungsi dari model perilaku konsumen? Fungsinya ada 4. Yang pertama yaitu secara deskriptif. Artinya, model perilaku konsumen itu bisa menggambarkan atau menjelaskan tentang tindakan-tindakan yang dilakukan konsumen dalam mendalami pengetahuan terkait suatu produk sebelum mereka memutuskan untuk membeli produk tersebut. Jadi, fungsi kita mempelajari model perilaku konsumen yang pertama adalah untuk mempelajari bagaimana gambaran seorang konsumen itu dalam melakukan tindakan-tindakannya sebelum membeli suatu produk. Yang kedua, sebagai fungsi prediksi. Artinya, model perilaku konsumen meramalkan suatu kejadian dari tindakan konsumen di masa yang akan datang. Jadi, model perilaku konsumen ini bisa memprediksi produk apa saja yang akan dibutuhkan di masa mendatang. Yang ketiga, fungsi explanation. Artinya, model perilaku konsumen itu mampu memaparkan atau menjelaskan tentang penyebab atau hal-hal atau faktor-faktor yang mendorong tindakan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Dan selanjutnya, sebagai fungsi pengendalian, artinya model perilaku konsumen dapat memberikan pengaruh atau mengendalikan tindakan-tindakan konsumen di masa yang akan datang. Jadi fungsi deskriptif, prediksi, explanation, sama pengendalian. Deskriptif artinya model perilaku konsumen bisa menggambarkan tentang tindakan konsumen dalam mendalami suatu pengetahuan sebelum memutuskan membeli produk. Prediksi bisa memprediksi tentang suatu produk yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Explanation menjelaskan tentang penyebab atau faktor-faktor
yang mendorong tindakan pembelian yang dilakukan oleh konsumen, dan yang keempat pengendalian, yaitu model perilaku konsumen dapat digunakan untuk mengendalikan atau mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu produk di masa yang akan datang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Sudah? Oke, kita masuk ke modelnya. Nah, model perilaku konsumen menurut para ahli, tadi yang saya jelaskan, kita akan mempelajari dua model. Yang pertama yaitu model konsumen secara pribadi, dan yang kedua model konsumen secara industri. Menurut Anwar Mangkunagaran 2002 menjelaskan tentang beberapa model perilaku konsumen menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu the Howard and Seth Model of Buyer Behavior. Model perilaku konsumen ini merupakan suatu model perilaku konsumen yang menunjukkan suatu proses dan variabel yang mempengaruhi perilaku konsumen baik sebelum sampai sesudah konsumen membeli. Jadi model menurut Howard and Seth dari model of buyer behavior, di sini dijelaskan sebelum orang-orang atau konsumen itu memutuskan membeli sesuatu, itu yang pertama adanya stimulus atau hasrat atau keinginan. Selanjutnya ada tahap persepsi. Tahap persepsi dan tahap pembelajaran merupakan variabel eksogen atau variabel eksternal atau variabel dari luar yang mempengaruhi keputusan dari pembelian konsumen. Selanjutnya output. Ini paham? Maksudnya paham nggak? Dijelaskan, paham, Bu. Belum? Jadi, contoh. Avandi ingin membeli sebuah handphone. Ada stimulus di situ, ya. Avandi mau membeli sebuah handphone. Lalu muncul adanya persepsi. Persepsi dia handphone saat ini tuh yang bagus kayaknya merek Samsung atau iPhone ya. Ada dua, tapi dia bingung dari kelebihan handphone Samsung atau iPhone ini perbandingannya seperti apa. Pergilah dia ke counter handphone. Di counter handphone dia ketemu sama mbak-mbak sales. Di sana muncul atau timbul langkah selanjutnya yaitu pembelajaran. Jadi di tahap pembelajaran ini Avandi tanya ke mbak counternya, Mbak, perbandingan antara handphone Samsung sama iPhone itu apa? Kelebihan dari handphone Samsung sama kelebihan dari iPhone itu apa? Spesifikasi Samsung yang nggak ada di iPhone apa, spesifikasi iPhone yang nggak ada di Samsung apa. Setelah melalui proses pembelajaran dan penjelasan dari mbak-mbak sales yang ada di counter, selanjutnya ada tahap output, yaitu Ahmad Avandi memutuskan untuk membeli apa. Jika pada tahap pembelajaran dia ternyata memilih untuk membeli handphone Samsung, berarti outputnya Ahmad Avandi membeli handphone Samsung. Karena dia sudah melalui tahap pembelajaran. Sampai sini paham? Paham, Bu. Tentang model the Howard and Seth Model of Buyer Behavior? Paham ya? Jadi yang pertama adanya stimulus atau keinginan. Lalu adanya gambaran, barang apa yang akan dibeli. Setelah itu karena masih belum tahu tentang gambaran secara lengkap suatu produk yang akan dibeli, dia ada pengetahuan atau proses pembelajaran. Proses pembelajaran yaitu di sini nanti ada kayak tanya atau mencari informasi tentang produk yang akan dibeli. Selanjutnya hasilnya adalah output. Oke? Ini difahami konteksnya. Yang belum jelas silakan ditanyakan. Jelas? Oke. Next. Waduh. Ada yang... Iya? Ada yang Mohon ditanyakan? maaf, tadi yang sebelumnya itu kan stimulus, nah itu kan keinginan.
Kalau untuk persepsi itu Persepsi apa, itu Ibu? gambaran produknya. Oh, gambaran produk. Secara fisiknya, Ibu ya? Masih belum ada produknya, tetapi dia masih ada gambaran. Contohnya tadi kan ingin beli handphone. Dia ada gambaran handphone saat ini tuh yang bagus mereknya mungkin perbandingan antara Samsung sama iPhone. Tapi belum tahu pasti antara produk Samsung sama iPhone ini mana yang akan dibeli. Oh, Jadi masih berupa kesan atau pandangan atau persepsi. berupa kayak angan gitu, Bu ya? Ya. Bukan angan. Oke, pembelajaran. Oke, sudah Masih paham, Bu? gambaran aja. Masih gambaran aja. Oke. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup difahami konteksnya? Kalau sudah, kita next. Model perilaku konsumsi menurut para ahli selanjutnya yaitu model perilaku konsumen industri dari SET. Jadi sama-sama kita ambil SET, tapi konteksnya beda. Model perilaku konsumen industri dari SET merupakan suatu model perilaku konsumen yang dikembangkan dari model perilaku Howard and SET. Jadi model perilaku Howard and SET itu model perilaku konsumen secara pribadi, lalu dikembangkan sama model perilaku konsumen industri tapi punyanya SET, sama. Model perilaku konsumen industri dari SET merupakan suatu model perilaku konsumen yang diaplikasikan oleh perusahaan dalam membuat keputusan untuk membeli suatu produk. Nah, kalau objeknya pada modelnya Howard adalah konsumen secara pribadi, pengguna akhir, kalau model perilaku konsumen industri dari SET ini adalah objeknya perusahaan. Adapun keputusan membeli produk bersama akan lebih baik dilakukan jika kenapa keputusan pembelian produknya bersama? Karena di sini objeknya berupa industri atau perusahaan. Di mana dalam perusahaan ketika kita mau membeli sesuatu itu bukan keputusan atau keinginan sendiri, tetapi melalui negosiasi atau proses kesepakatan bersama dari berbagai departemen yang ada dalam perusahaan. Paham? Nah, dalam model ini, keputusan pembelian produk akan lebih baik dilakukan jika satu, pembelian produk memiliki resiko yang besar, pembelian produk membutuhkan modal yang besar daripada pembelian biasanya, pembelian tidak terlalu mendesak, perusahaannya dalam skala besar, dan perusahaan memiliki desentralisasi. Jadi, keputusan pembelian yang dilakukan oleh industri itu sebenarnya memiliki kelima karakter ini, sehingga pengembangan produknya adalah seperti ini. Tidak usah difikirkan secara mendalam sampai sini, tetapi kita akan bahas satu persatu. Adapun model perilaku konsumen dari SET dapat diilustrasikan pada bagan di bawah ini. Di sini ada information source. Sorry. Di tahap pertama sini ada information source. Jadi ini kita lihat objeknya adalah suatu perusahaan ya. Oke. Suatu perusahaan ini pertama mendapatkan sumber informasi bahwa saat ini kita sama-sama ambil contohnya handphone. Bahwa saat ini yang paling digemari dari sebuah gadget atau handphone adalah kualitas atau spesifikasi dari kameranya. Setelah ada information source, departemen di perusahaan ini akhirnya melakukan expectation, melihat dari background of individual atau background dari konsumennya. Selanjutnya mereka berpikir bagaimana menciptakan sebuah handphone atau memproduksi sebuah handphone yang kameranya bagus, tetapi modalnya kecil. Oke.
tapi modalnya kecil. Setelah melalui proses expectation, terus dilakukan industrial buying process. Di sini dilakukanlah pembelian, dilakukan negosiasi, dilakukan musyawarah. Makanya di sini ada product and company, yaitu produk dan perusahaan. Di sini dicapai kesepakatan, ada joint decisions. Kesepakatan setelah dirundingkan, akhirnya mereka bisa memproduksi handphone yang dibutuhkan oleh masyarakat tadi, yaitu yang kameranya bagus dengan modal yang kecil. Akhirnya mereka memproduksi. Hasilnya di sini adalah supplier or brand choice. Oke. Jadi model dari perilaku konsumen industri set ini adalah menjawab keinginan dari modelnya Howard. Dilihat dari segi perusahaannya. Jadi kan tadi di model Howard lagi nyari handphone. Kebutuhan konsumen saat ini secara pribadi adalah membeli handphone. Nah, pada model perilaku konsumen set, dibacalah keinginan konsumen itu membeli handphone, ternyata selama ini yang dicari apa? Oh, yang kameranya bagus. Setelah itu mereka berusaha bagaimana caranya memproduksi handphone dengan kamera yang bagus tetapi modal yang rendah. Setelah melalui proses diskusi dan pengambilan keputusan, dicapai kesepakatan, mendapatkan sumber daya yang sesuai, mereka akhirnya memproduksi handphone yang sesuai. Akhirnya keluarlah output berupa handphone dengan kamera bagus yang dijual dengan harga yang terjangkau. Sampai sini paham? Paham? Paham, Bu. Oke. Kalau paham, saya next. Nah, setelah kita mempelajari tentang model perilaku konsumennya, akhirnya dibuatlah kerangka kerja untuk menganalisa konsumen. Apa sih kerangka kerja itu? Kerangka kerja adalah suatu rancangan yang dibuat oleh perusahaan yang berisi tentang langkah-langkah untuk mencapai suatu target tertentu. Kerangka kerja untuk analisa konsumen merupakan suatu rancangan yang berisi langkah sedemikian rupa yang dibuat perusahaan untuk mengetahui karakteristik perilaku konsumen sebelum membeli suatu produk. Kalau dilihat dari pengertian kerangka kerja ini tadi sehubungan dengan model apa? Model perilaku konsumen apa? Industri. Langkah-langkah dalam kerangka kerja akan lebih mudah ditentukan setelah perusahaan mengetahui model perilaku konsumen baik individu maupun industri. Kerangka kerja ini diperlukan perusahaan agar perusahaan memiliki serangkaian langkah yang terencana dalam meningkatkan penjualannya. Ini. Manfaat kerangka kerja untuk menganalisa konsumen. Jadi kenapa sih perusahaan harus memiliki kerangka kerja sebelum memproduksi atau menjual barangnya atau menjual produknya? Karena kerangka kerja memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, yaitu meneliti. Kerangka kerja yang dibuat perusahaan dapat menjadi suatu langkah untuk mengetahui lebih banyak lagi perilaku konsumen. Yang kedua, menganalisis, yaitu kerangka kerja dapat membantu perusahaan untuk menganalisis bagaimana perilaku konsumen. Yang ketiga, untuk memahami, yaitu dengan adanya kerangka kerja dapat membantu perusahaan dalam memahami apa yang diinginkan oleh konsumen. Setelah memahami keinginan konsumen, maka perusahaan bisa mengembangkan produk. Dan apabila produk sudah dikembangkan, dilakukan peningkatan strategi pemasaran, yaitu melalui promosi di berbagai media. Jadi fungsi dari kerangka kerja ini pada intinya adalah untuk mempelajari perilaku konsumen
untuk mempelajari selera konsumen, untuk memahami produk apa yang diinginkan oleh konsumen, untuk sebagai dasar dipergunakan untuk mengembangkan produk yang akan dijual atau diproduksi, dan untuk meningkatkan strategi pemasaran. Mas Ahmad Afandi, Ya, Bu. manfaat dari kerangka kerja untuk analisa konsumen tadi apa aja? Manfaatnya Ya, mengembangkan produk, Bu. sebelumnya Nggak dengar tadi, Bu. Di jalan soalnya saya, Bu. kemana? Meneliti. Di jalan, Bu. Iya, kemana? Mau beli makan. Meneliti, Bu. Mengembangkan, meneliti, menganalisa. Yang pertama, Mengembangkan produk. yang pertama, Meneliti, Bu. meneliti artinya Tahu itu aja saya. Meneliti, mengembangkan. ada yang bisa bantu Mas Ahmad Afandi? Kalau meneliti Menganalisa, itu mengetahui lebih banyak perilaku konsumen Nah. yang meneliti, Bu. mengetahui, mengidentifikasi perilaku konsumen. Dibaca, Mas. Mas Ahmad Afandi dibaca. Ya, Bu. Untuk yang pertama itu yang meneliti kerangka kerja yang dibuat perusahaan dapat menjadi suatu langkah mengetahui lebih banyak lagi perilaku konsumen. Yang kedua itu menganalisis. Kerangka kerja ini dapat membantu perusahaan untuk menganalisis bagaimana perilaku konsumen. Untuk yang ketiga itu memahami. Dengan adanya kerangka kerja dapat membantu perusahaan dalam memahami apa yang diinginkan oleh konsumen. Dengan demikian, perusahaan akan lebih mudah mengidentifikasi produk apa yang sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen. Oke. Itu kan secara pengertiannya. Penjelasan dari Mas Ahmad Afandi. Gimana, Bu? Penjelasan gimana, Bu? Meneliti artinya Meneliti itu kayak mendalami itu, Bu. bahwa kerangka kerja dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan penelitian atau mengetahui lebih banyak lagi perilaku konsumen. Yang kedua, menganalisis. Setelah kita tahu lebih banyak perilaku konsumen dianalisis. Dari perilaku-perilaku tersebut, bagaimana sih konsumen itu sebenarnya memutuskan untuk membeli suatu produk? Setelah kita analisis dan kita tahu bagaimana perilaku mereka sebelum memutuskan membeli produk, kita pahami lagi selera dari masing-masing konsumen untuk menyesuaikan produk apa yang akan mereka beli nantinya. Setelah kita mengetahui selera dari masing-masing konsumen, selanjutnya bisa melakukan pengembangan produk. Produk apa yang akan dijual ataukah sudah sesuai dengan selera yang dibutuhkan atau tidak. Dan apabila sudah dilakukan pengembangan produk, bisa digunakan untuk meningkatkan strategi pemasaran agar produk yang kita perjualbelikan atau kita produksi bisa diketahui atau dikenal oleh konsumen. Sampai sini paham tentang manfaat dari kerangka kerja? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita lanjut ke Enggak, Bu.
Bab selanjutnya elemen perilaku konsumen. Jadi setelah mengetahui model dari perilaku konsumen, kita kan bisa menentukan kerangka kerja. Lah, sebelum membuat kerangka kerja, kita harus mengetahui dulu elemen dari perilaku konsumen atau hal-hal yang mempengaruhi perilaku konsumen itu apa saja. Yang pertama dari segi afeksi atau perasaan. Afeksi adalah suatu perasaan yang terbentuk dari suatu hal yang telah dialami oleh seseorang. Biasanya seseorang dalam melakukan suatu tindakan tidak hanya mengandalkan pengetahuan tetapi juga unsur perasaan. Seseorang dalam berbagai aktivitas akan mempertimbangkan perasaan dalam semua tindakannya termasuk juga dalam melakukan pembelian. Contoh, biasanya Olivia kalau beli baju bukannya pakai merek Zara. Mahal memang, tetapi dia merasa ketika dia pakai Zara tuh ada perasaan kayak bangga, ada perasaan memiliki pride atau memiliki image sendiri kan. Jadi biarpun ada merek lain yang mungkin harganya di bawah Zara, padahal kualitasnya hampir sama dengan Zara, Olivia akan tetap membeli produk merek Zara karena dia mempertimbangkan perasaannya. Ketika dia membeli merek lain itu rasanya tidak sepuas ketika dia membeli baju merek Zara. Jadi dalam mempelajari elemen perilaku konsumen, kita juga harus memahami dari segi afeksi atau perasaan yang biasanya ada dalam diri konsumen. Selanjutnya dari elemen kognitif, yaitu aspek kognitif ini memberikan pemahaman dan perhatian pada seseorang terhadap sesuatu yang telah ia alami. Pemahaman dan perhatian ini menghasilkan pengalaman tertentu yang nantinya menjadi salah satu pertimbangan seseorang dalam menentukan tindakan di masa yang akan datang termasuk memutuskan pembelian. Jadi aspek kognitif ini adalah aspek berupa pemahaman atau pengertian yang pada akhirnya akan menjadi suatu pengalaman. Misal, Mas Lukman pernah memberi handphone Vivo. Terus ternyata setelah dipakai 6 bulan, handphone tersebut secara prosesornya, secara RAM-nya, ternyata mengalami penurunan. Mengalami penurunan kualitas, sehingga untuk melakukan pembelian handphone di masa yang akan datang, Mas Lukman akan mempertimbangkan enggak beli handphone Vivo lagi karena dulu pernah pakai merek Vivo, ternyata dipakai 6 bulan udah harus ganti. Mungkin akan cari referensi untuk membeli handphone yang lain. Paham ya perbedaan antara afeksi sama kognitif? Kalau afeksi itu dilihat dari rasa atau perasaan, kalau kognitif itu dilihat dari pengalaman atau pemahaman dari konsumen. Selanjutnya aspek lingkungan, yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen selanjutnya ada di faktor lingkungan, seperti orang lain dan produk lain dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. Pengalaman orang lain dapat menjadi salah satu pertimbangan sebelum melakukan pembelian. Biasanya konsumen sebelum melakukan pembelian tidak hanya mencari informasi tentang produk, tetapi juga testimoni dari orang lain. Selanjutnya dari strategi pemasaran. Salah satu elemen dalam perilaku konsumen yang saat ini juga bisa mempengaruhi keputusan pembelian mereka adalah melihat dari strategi pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu bagaimana mereka memasarkan produknya untuk menarik minat konsumen melalui iklan atau kelebihan produk atau manfaat produk dan harga yang bersaing. Di sini ada yang pernah membeli barang tetapi termakan iklan. Jadi hanya karena tertarik melihat iklannya lalu membeli suatu produk, ternyata produk tersebut ketika dibeli untuk penggunaannya tidak worth it gitu. Ada? Ada sih Bu. Sering? Tapi enggak produk Bu. Kayak tahu susu itu. Jadi itu kan jualannya di backup ya.
tulisannya di banner itu tahu susu 3.000 Bu. Ya dari situ saya langsung datang. Pak beli 5 gitu. Ternyata yang 3.000 itu yang kecil. Jadi iklannya yang besar. Terus ada lagi juga yang di Shopee itu kayak apa? Kayak flash di apa kayak flash sale gitu loh. Itu ternyata barangnya tidak sesuai. Barangnya tidak sesuai. Nah, dari strategi-strategi pemasaran ini sebenarnya memang mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen. Kalau kalian menjadi seorang produsen, strategi pemasaran apapun itu sebenarnya boleh, termasuk seperti yang dilakukan oleh penjual tahu susu yang pernah dibeli sama Mas Lukman. Apakah itu tidak masuk penipuan, Bu? Tidak, karena kalian tidak bertanya. Coba kalian kalau bertanya yang 3.000 yang mana, Pak? Yang kecil-kecil. Baru kalau misalnya kalian membeli barang di Shopee, membeli handphone, ternyata yang datang batu bata, itu baru masuknya ke penipuan. Tetapi kalau strategi pemasarannya mungkin memasang harga semurah mungkin, padahal untuk produknya itu produk tersembunyi ya. Itu namanya juga strategi pemasaran. Sampai sini ada yang ditanyakan? Terkait materi kita tentang model perilaku konsumen? Ada? Kalau tidak ada, berarti dari satu materi yang kita pelajari tentang model perilaku konsumen ini kita bisa menyimpulkan apa? Bisa menyimpulkan? Tentang kerangka kerja analisa konsumen, kesimpulannya adalah model perilaku konsumen ada yang secara pribadi dan secara industri. model perilaku konsumen ada yang secara industri maupun secara pribadi. Yang lain? Pola perilaku konsumen Apa? bahwa keputusan pembelian konsumen itu bisa dipengaruhi oleh rasa afeksi, kognitif, dan lingkungan serta strategi pemasaran. Oke, jadi elemen yang mempengaruhi perilaku konsumen itu bisa dari segi afeksi, kognitif, lingkungan, sama strategi pemasaran. Satu lagi, ada yang mau menambahkan tentang kesimpulannya? Saya, Bu. Apa? Tadi siapa yang jawab? Ayu ya? Ayu Kholidatul sama Olivia. Ya, Bu. Oke. Apa Injilia? Kalau dari saya pribadi sih, kesimpulan dari materi ini pentingnya kita dalam melakukan kerangka kerja untuk mengetahui keinginan dari konsumen. Kerangka Kerja. Jadi suatu perusahaan itu ketika membuat kerangka kerja harus terlebih dahulu mempelajari model dari perilaku konsumen agar bisa menyesuaikan produk apa saja yang dibutuhkan atau yang sesuai dengan selera konsumen. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, tadi yang belum saya panggil untuk absensi siapa? Eka Damayanti. Eka Damayanti. Oke. Ada lagi yang belum saya absen? Sudah ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 orang. Oke, kalau nggak ada kita on cam sebentar, absen.
Bu mau tanya, Bu. Untuk tugasnya yang sudah kemarin terus nggak muncul gimana, Bu? Atau tak Dikerjakan lagi aja nggak apa-apa. kirim via WA aja, Bu ya? Ya, Oke, Oke. Bu, makasih. on cam sebentar. Saya mengambil absen. 1, 2, 3. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga kedepannya untuk materi pembelajarannya kita bisa lebih baik lagi daripada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Farida. Ya, sama-sama.